food. Oke, sip. Kita pakai breakout room. Kenapa? Kita langsung masuk breakout room ya. Hanin tolong desain ya, Hanin ya, berempat-empat ya. Oke. Ini nanti mau dibeliin nih maksudnya. Bagaimana? Ya Allah. Ya kita nunggu rezeki ilahi. Oke, yuk boleh ya kita masuk ke breakout room. Aku juga dilempar ke breakout room Hanin ya, soalnya pengen dapat inspirasi buat nge-GoFood. Wait ya. Aku open ya roomnya. Bapak Hadi, apakah kesulitan untuk join? Nah, habis waktunya. Akhirnya ketemu lagi. Belum selesai padahal tadi diskusi kita nih. Iya, masih serius di martabak ya, belum melangkah ke menu lain. Ayah Kang Happy hidup Persib Kang. Lanjut. Menuju di mana Kang? Di pabrik itu? Pabrik atau kan supaya employee experience-nya dapat. Luar biasa. Kang Happy mah nggak pernah ini ya, nggak pernah WFH ya? Nggak pernah. Kang Happy ini CEO-nya Sulzer, lerusnya Kang? Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Jadi beliau adalah sahabat saya dari SMA. Nggak tahu dia aku sahabat atau enggak ya sama dia. Enggak lah. Ngapain? Oke, Mangga ini udah hadir bersama kita fasilitator kita yang ciamix banget, ada Edo. Silakan Dok, gua kasih nama lu sesinya. Mangga Dok, kita tadi habis breakout room, habis kenalan, habis rekomen GoFood sama GrabFood. Silakan Dok. Hai, sore semua. Mungkin bisa dibantu di pin kali ya teman-teman Beterenko. Gua mencoba banci tampil gitu ya. Udah ya? Ya, tadi kita udah masuk ke breakout kita yang pertama. Kita tadi ngomongin tentang makanan yang biasa kita GoFoodin atau GrabFoodin gitu ya. Tadi kita udah ada teman diskusi dan moga-moga tadi pengalaman cukup seru. Nah, teman-teman saya mau coba dong sebentar aja nyalain videonya dan saya mau tanya nih, tadi dari yang pertama kali breakout, pengalaman teman-teman dengan breakout yang pertama tadi, pengen tahu gitu ya. Nah saya sambil lihat kamera nih, rekan-rekan Bapak Ibu, dari yang pertama kali kita jalan tadi, tolong tunjukin dengan skor nih, kalau tadi kita jalan, menurut kalian dari skala 1 sampai 5, kira-kira tadi pengalamannya berapa untuk diskusi? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan pakai jari aja ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tadi berapa? Oke. 4, 3. Oke. Sip. Nah, ya cukup seru kayak diskusinya tadi. Kita mau masuk yang kedua diskusinya, perkenalan. Kita akan ada breakout sekali lagi dari teman-teman Beterenko akan bantu kita masuk lagi ke dalam room. Mungkin bisa diganti yang teman diskusinya ya. Nah, kita akan coba breakout yang kedua. Yang kedua ini, yang kita akan coba tanya dengan teman diskusi kita, ajakan diskusi adalah temukan atau tolong membuat sebuah ciri. Gitu. Dari selama masa pandemi ini kita WFH kan, cari sebuah kebiasaan baru yang kita temukan ternyata mengasihkan. Jadi bisa baru tadinya kita nggak kepikiran sama sekali. Atau baru kemudian dulu aku pengen nyobain ini tapi nggak punya waktu, atau misalnya dulu belum kepikiran tapi ternyata seru juga gitu ya. Jadi di breakout kedua ini cari sebuah kebiasaan baru yang kita baru temukan selama WFH atau selama pandemi ini gitu. Yuk siap-siap teman-teman, kita akan coba masuk lagi ke breakout room. Silahkan teman-teman Beterenko dimainkan, mangga. Siap.
Dok, itu Scrum Master dengan tim paling banyak se-Indonesia ya, Dok? Tim atau jemaah? Jemaahnya paling banyak ya? Oke, silakan Dok, lanjutin Dok. Mangga. Oke, tadi kita udah ada 2 round. Teman-teman gimana? Udah cukup energized belum dengan exercise sore hari ini, gitu ya? Coba saya mau dengar nih, ini yang kedua kali nih. Sekali lagi teman-teman, saya minta sebentar nyalain video. Saya pengen rating nih diskusi teman-teman tadi gimana. Dari skala 1 sampai 5, teman-teman yuk kita nilai pembicaraan kita dipakai apa. Silakan munculin jari-jarinya di monitor. Kita munculin 1, 2, 3. Ini bukan sesuai umur kepala saya ya. Oke, thank you. Ini ternyata cukup seru ya kita kenalan cara begini ya. Oke, Tealin tadi kita coba 2 kali dulu aja. Sekarang kita simpen ya buat nanti lain kali diskusinya. Nah, ada 1 sesi lagi dari Pak Ari gitu ya mengenai employee experience. Teman-teman saya yakin pasti udah semangat banget dan sore hari ini kita join karena kita mau secara passionate membicarakan tentang si employee experience ya. Nah, kebetulan ada Pak Ari di sini yang cukup berbaik hati untuk diskusi bareng-bareng. Nah, tapi sesuai dengan tema kita sore hari ini, memang kita mau bicara bukan ngomong tentang satu arah ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti Tealin juga sempat bilang ada collective knowledge atau collective intelligence. Saya yakin di sini teman-teman juga banyak yang punya pengalaman pribadi, organisasi maupun tempat lain gitu ya, tentang employee experience. Tapi sebelum kita mulai masuk ke collective intelligence kita dengerin dulu yuk cerita dari Pak Ari gitu ya, yang memang cukup berpengalaman dalam employee experience. Tealin gimana? Kita langsung mulai aja? Ya, kita langsung mulai aja. Silakan Mas Ari. Aku boleh share screen ya? Boleh dong. Mulai share screen. Oke, start broadcast. Oke, disclaimer dulu nih tentang employee experience juga. Jadi saya sebenarnya sama-sama belajar juga ya. Jadi saya butuh masukan dari rekan-rekan juga mengenai employee experience. Kalau saya ngomongnya sih bukan hanya employee experience saat ini. Jadi ngelihatnya adalah secara global nantinya menjadi people experience. Saat ini saya di Fiberstar, saya sebagai HR Director dan juga nanganin IT dan Customer Care Director. Jadi 3 hal itu yang saya tanganin. Dan di IABI, Ikatan Alumni Habibie, saya adalah salah satu ketua Dewan Pakar. Dan juga di Imperial College saya sebagai Presiden Alumni Imperial College untuk di Indonesia. Dari secara organization tentu kalau kita punya teman-teman dari sini ini juga sesuatu yang baru. Tentu culture itu sangat luas ya, berbagai macam culture. Juga generation gap ya, mungkin ada yang baby boomers, ada yang udah Gen X, Gen Z. Saya sendiri mungkin kategorinya adalah Gen X ya, hampir kayak baby boomers. Cuman hati saya, jiwa saya adalah milenial. Jadi saya senang berkumpul sama teman-teman yang di sini. Tapi ini juga bisa hal yang menyebabkan experience gap ya. Antara bandingin kalau kita punya culture, kita berkumpul antara negara barat sama negara timur, atau di Indonesia sendiri antara orang Batak dengan orang Jawa, orang Solo, tentu culture-nya beda-beda. Dan juga pada waktu kita mau mendeliver suatu service, tentu juga modelnya juga beda-beda ya. Dimana kalau orang Barat dalam kita mau memberikan service makanan atau minuman, dia nggak peduli ya mau pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan. Dan terutama kalau Eastern kayak Indonesia, sangat care banget harus pakai tangan kanan. Nah ini juga akan menyebabkan perbedaan experience yang dirasakan banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian kita di-serve oleh orang yang suatu makanan dengan atau memberikan pulpen pakai tangan kiri, akan rasa kok gini sih gitu ya, kok nggak beda sih gitu. Karena itu sebetulnya adalah sistem gitu kan.
Jadi kalau sistemnya jelek, tentu akan menyebabkan orang-orang yang bagus itu keluar gitu, karena mereka mempunyai ketidaksamaan. Oleh karena itu, kita butuh PPT nih kalau misalnya sistem itu suatu rumah ya. Kita harus punya PPT. Tentu people itu sendiri sebagai fondasinya. Kalau kita punya rumah, tentu ingin punya fondasi yang kuat, punya pilar yang kuat. Jadi yang pertama kali adalah people-nya. Sama kayak sekarang ini kita punya kesepakatan nih, semuanya yuk kita learning bareng-bareng ya. Bukan berarti saya give one way. Tadi senang dengan experience-nya tadi Mbak Alin bilang kita harus both ways ya. Juga tadi dengan break room gitu. Itu juga suatu experience pada waktu kita on board itu udah diberikan experience yang baik dengan adanya break room dan saling mengenal. Apalagi nanti dalam proses berikutnya. Kalau people itu kan kalau di organisasi atau di perusahaan kan ada attract, recruit, onboard, development, bahkan sampai exit ya. Ya itu harus punya fondasi yang bagus. Dan tentu dengan people yang bagus, yang fondasi yang bagus akan mendevelop suatu policy atau proses yang bagus. Mereka akan sepakat, yuk kita lakukan tadi dalam mendeliver sesuatu, kita yuk jangan pakai tangan kanan atau tangan kiri, yuk dua-duanya. Sehingga proses policy-nya sama nih, culture-nya sama nih. Nah, tentu setelah ini kalau sekarang di era digital, tentu mudah kita untuk memonitornya misalnya. Siapa yang kalau kita pakai ada CCTV itu bisa melihat siapa yang si employee yang memberikannya pakai tangan kiri atau tangan kanan. Bukan yang kesepakatan tadi pakai tangan dua-duanya. Itu kan kita bisa menggunakan teknologi untuk memonitor. Sebetulnya bukan hanya memonitor, tapi sebetulnya mencari apa yang kita bisa improve dari situ. Nah, teknologi yang bisa kita pakai adalah bisa dari yang simple sampai yang advance. Nah, kenapa tadi saya sebutkan people? Ya pasti kita harus take care people dulu. Kita harus take care employee-nya dulu. Baru mereka akan men-take care kita, men-take care bisnis. Sehingga mereka dengan people yang tadi yang kuat, mereka akan bisa mendevelop bisnis proses, culture, leadership, dan lainnya, dan mendevelop teknologi untuk men-take care klien-klien kita. Nah, apakah cukup dengan hanya PPT aja? People, policy, dan teknologi? Enggak. Karena itu harus punya experience yang bagus di dalam mendevelop people pertama kali. Kayak tadi onboarding, tadi yang kita masuk tadi onboarding-nya udah enak banget gitu kan. Terus sekarang mungkin pembahasannya, saya mungkin pembahasannya kurang, nah itu yang harus kita improve di saya misalnya. Di policy-nya juga pas prosesnya juga harus yang sesuai kesepakatan. Demikian juga dengan teknologinya. Kalau teknologinya yang dipakai sucks gitu kan, komputernya lambat, dalam proses kita mau rekrut nggak pakai teknologi. Tadi kan enak tuh, udah langsung dipilih 4-4 tanpa nunggu dulu. Siapa yang grup pertama ya, 4 pilih dulu namanya. Itu udah lama tuh. Nah, dengan experience ini maka akan membuat kita stronger nih, kuat. Terutama kayak di WAG ini kan, jadi kuat kita. Nah, experience itu biasanya kita experience, ingatnya customer experience. Nggak hanya pada customer journey aja. Biasanya kalau di 5-6 tahun yang lalu, kebanyakan kita ngomongnya customer experience, jadi customer journey, tapi lupa bahwa sebetulnya yang diperlukan employee journey-nya dulu, people journey-nya dulu, baru kita bisa bikin customer experience yang baik. Jadi kita harus bikin monitoring, continuous monitoring, improvement terhadap journey-nya tadi, gitu. Jadi harus ada apa aja di sini gitu kan. Nah ini saya ngambil dari CXPA gitu kan, dari mulai strateginya sampai bahkan culture.
bagaimana kita monitoring KPI. Kalau tadi aku contoh CCTV bisa monitor. Sekarang kan udah mantap ya, bisa face recognition atau movement recognition gitu kan. Itu bisa buat monitor KPI-nya. Nah, ternyata good employee experience itu bisa improve productivity. Jadi dengan apa aja matriksnya excellence dari employee experience yang bagus itu. Yang pertama adalah dari culture, kedua dari workplace, dan ketiga teknologinya. Nah, tentu hal ini juga align dengan sistem yang tadi yang kita bentuk gitu kan. Dari beberapa research gitu kan, employee experience itu good untuk bisnis. Jadi bisa meng-create inovasi, bisa more profitable, bisa membuat customer satisfaction. Bayangkan kalau misalnya suatu employee-nya sendiri dalam customer service misalnya, dia tidak punya pelayanan yang baik terhadap dia, sistemnya jelek, respon dari teman-teman yang lain jelek, tentu juga tidak bisa mendeliver customer yang baik gitu kan. Dari LinkedIn juga menyatakan begitu. Jadi mereka fokus juga, ada 4 alasan untuk fokus ke employee experience. Katanya bisa membuat retention, 77% bilang retention, improve retention. Terus bisa ketemu nih Gen Y-nya sebagai ekspektasi dan Gen Y atau Gen Z, itu meningkat. Bisa meningkatkan productivity, jadi mood-nya bagus karena experience. Bayangkan kalau experience-nya jelek, pasti mood-nya jelek kan. Nggak bisa boost productivity. Nah, dengan experience bagus, dia akan create wow dan bekerja dengan cepat. Nah, dengan dia banyak sebagai wow, dia ngerasanya enak. Tentu kalau kita diomongin pada pertama kali, makanan apa yang ini lagi hot di GoFood, Grab, gitu kan. Nah, kita jadi kayak semacam ambassador karena kita ngerasakan enak gitu kan. Nah, sama juga halnya dengan employee experience di sini. Kalau employee experience-nya bagus, dia akan attract. Yuk di sini aja yuk kerja di perusahaan kita, enak nih. Experience-nya bagus nih, dari culture-nya, dari people-nya, dari prosesnya enak, workplace-nya enak, teknologinya enak nih. Jadi end to end banget gitu kan. Tidak fokus cuma di masalah leadership doang, masalah gaji doang, bukan itu. Jadi employee experience itu adalah sum end to end, gabungan end to end mengenai yang dialami setiap orang. Nah, apakah experience itu nggak perlu desain? Tentu perlu desain, sangat perlu didesain. Jadi mulai dari awal itu kita desain. Bayangkan kalau dalam hal kita melakukan attract kepada kandidat, tidak jelas dalam hal kata-katanya, infografisnya tidak enak dilihat, terus dalam upload CV tidak masih pakai kertas atau ini kan nggak ini. Kita harus desain dengan baik, tulisannya juga clear, oke maunya gimana. Terus pada saat kita di interviewnya juga seperti apa, teknologinya bagaimana, itu juga kita mesti desain. Jangan sampai yang menginterview aja telat gitu kan, usernya telat, terus misalnya menganggap remeh, itu akan experience akan jelek. Tentu dia akan kok gini ya gitu kan. Bagaimana kalau dia udah masuk, dia akan di-entertain seperti apa nantinya. Begitu juga pada waktu masuk, gimana dia bisa ketemu sama future coach-nya. Harus didesain. Nah, yang ngedesain ini siapa? Nggak hanya orang HR. Tapi dari top level sampai bottom, pierce end to end, termasuk usernya juga. Sehingga experience-nya bagus. Maksud juga pada saat nanti experience pada employee activity misalnya. Bagaimana yang diharapkan dari si employee tersebut? Tentu kan harus ada engagement, harus ada komunikasi. Apa sih yang mau diinginkan? Apa sih perusahaan yang diinginkan seperti apa? Apakah mau yang serius?
atau mau yang asik gitu kan. Kayak kalau di kami bilangnya adalah untuk menjadi Fiber Crew, kita bilang kalau di Fiberstar itu bilangnya Fiber Crew, Fiber Angels, Fiber Boys, itu hanya 3 hal untuk mendapatkan menjadi Fiber Crew gitu kan. Meet, greet, and then having fun. Let's have fun gitu. Makanya kalau saya di LinkedIn bilangnya let's have fun with us, meet your passion, meet your dream gitu kan. Jadi pada waktu meet pertama kali adalah mengenai apakah CV-nya pas, ketemu apakah pekerjaannya cocok gitu kan. Pada greet ketemu future coach-nya, apakah coach-nya pas nih, leader-nya. Makanya saya sering muncul di LinkedIn biar bisa melihat apakah HR director-nya asik nggak gitu kan. Kalau nggak asik susah ditemuin, gimana saya bisa berkarya misalnya gitu. Terus terakhirnya adalah having fun. Makanya kalau dilihat kita berapa kali dapat Employee Brand Awards dari di Indonesia, bisa dilihat di webnya Fiberstar. Nah itu kita create having fun di situ. Nah tentu setiap ada perubahan, pada waktu kita mau bikin experience yang baru, kita kan bereksperimen gitu kan. Tentu harus mempunyai proper plan, karena ini menjadi sesuatu yang change. Misalnya kita dalam, bukan culture, misalnya dalam hal teknologi. Pada waktu kita teknologi kan berubah, selalu berkembang. Kalau kita mau menerapkan tadinya teknologinya, misalnya kita mau cek cuti misalnya, itu udah pakai chatbot, tapi kita nggak pernah memperkenalkan mengenai chatbot, maka nggak akan ada merasa experience yang bagus di situ. Nah, kita harus punya kayak proper plan, komunikasi, training, hitung adoption, hitung feedback, selalu melakukan improvement, karena kita harus ngaca di sendiri kita. Bagaimana kita melakukan improvement? Ujung-ujungnya sih nanti kita dapat people experience ya, karena untuk winning the marketplace di luar, itu kita harus menangkan secara internalnya kita dulu gitu kan. Jadi bagaimana si employee ini bisa memberikan experience yang bagus maksudnya, bagus terhadap superior. Bagaimana yang bagus terhadap peer, subordinate. Terus bagaimana dia juga memberikan layanan yang bagus terhadap partner atau vendor. Nah, dengan 360 degree ini, tentu dia akan mendapatkan juga bagaimana employee ini bisa mendeliver experience yang bagus terhadap customer. Jadi kita punya 360 degree. Nah, harapannya juga nanti setelah diskusi ini, saya juga ingin dapat experience yang bagus, penilaian dari rekan-rekan semua nih. Terhadap saya misalnya, bagaimana saya menyajikan, apakah bagus, apakah terlalu cepat, ataukah artikulasi katanya susah didengar, dimengerti. Nah itu penting buat saya juga supaya bisa kita melakukan improvement. Ya, kira-kira gitu. Berapa menit nih? 15 menit. Kayaknya Mas Edo sesuai target. Saya ingin juga mendapatkan input-input dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan stop kontennya. Hai Pak Ari, terima kasih banyak buat sharingnya Pak. Ini jadi patokan kita buat diskusi bareng-bareng sore hari ini gitu ya. Nah tadi juga Pak Ari sempat bilang bahwa dia pengen dengar juga dan diskusi bareng sama kita. Gitu. Nah kebetulan tema sore hari ini cukup seru ya. Kita ngomongin tentang employee experience gitu kan. Nah kalau kita ngomongin employee experience kan, kita ngomongin banyak banget gitu bagian dari employee experience. Tadi Pak Ari juga sempat bilang dari awal dia join sampai dengan dia terakhir juga itu kan cukup banyak area-areanya gitu. Nah jadi kita sore hari ini kita akan lebih bahas tentang itu aja. Kita akan mencari kira-kira kalau kita bicara tentang employee experience gitu. Sore hari ini kita akan masuk bareng-bareng, kita masuk lagi interaktif nih. Saya akan mengundang teman-teman untuk coba mulai melihat jika kita mau menerapkan employee experience, jika kita mau coba jalani ini di organisasi kita, kira-kira akan ada tantangan apa sih dari implementasi?
Gitu. Nah, untuk tantangan di implementasi ini, saya akan ngajakin teman-teman untuk masuk satu kolom aja ya untuk employee experience. Silakan teman-teman masuk ke Fund Retro. Linknya saya kasih sebentar lagi lewat kolom di chat. Gitu ya, teman-teman bisa langsung join ke sini. Sebentar lagi saya create QR code-nya. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung scan juga pakai handphone gitu ya, untuk teman-teman pakai PC atau langsung buat di lewat situ. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah pada saat kita mau mencoba implementasi employee experience gitu ya, akan ada kendala atau bukan kendala, mungkin tantangan apa sih dalam implementasi employee experience? Silakan langsung diisi dari si Fund Retro yang saya sudah kasih di kolom chat, gitu ya. Silakan. QR code-nya kayaknya nggak jalan ya. Halo. Suara yang Mbak Alin muted kayaknya. Oke, QR code-nya bisa nggak? Kayaknya karena kepotong lingkaran itu, Dok. Jadi nggak Iya, bener kepotong ke lingkaran. scan-nya. Ini juga bisa jadi part sambil ini ya, biar nggak hening ya. Saya juga bingung pas hening tadi. Ini koneksi saya jalan atau enggak ya? Itu juga tadi juga part dari experience juga yang mesti kita improve ya. It's okay we find mistake misalnya. Itu juga dari leadership-nya juga sih. Bagaimana kita lihat kayaknya yang ini mesti kita improve, dan saya juga dengan senang dengan agile HR ini tentu experience itu kan selalu berubah gitu kan. Kita harus cepat gitu kan. Seperti itu.
Ini juga hal yang baru nih, saya bikin apa namanya? Tadi bikin apa tadi pilihannya tadi? Pakai toolsnya apa tadi Mas Edo? Fun Retro. Fun Retro ya. Iya. Oke. Kalau anak-anak agilis tuh terdepan deh dalam tools, Mas. Jadi tinggal ditanya aja, kalau mau ini enaknya pakai apa? Di grup boleh Mas dilempar tuh. Nah, pasti banyak tuh. Mantap. Pasti banyak tuh ide-ide liarnya. Oke, saya udah punya, saya share ke screen saya, moga-moga kelihatan. Sebelah kiri saya taruh QR code-nya, sebelah kanan saya taruh hasilnya gitu ya, jadi biar teman-teman langsung bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di sini ada beberapa sudah masukin gitu ya. Silakan lihat aja sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman melihat ada yang sama, silakan mangga langsung di-upvote aja, jempolnya dimainkan supaya kita lihat. Jadi kalau Anda punya yang idenya, wah ini benar banget nih gitu ya, bisa juga jempolin punya orang lain gitu. Atau mau klarifikasi, mangga bisa langsung masukin komentar di situ. Sebelah kanan udah ada, ya tinggal cari aja. Menurut teman-teman mau masukin entry baru silahkan. Mau di grouping jadi satu pun juga silahkan, gitu ya. Tinggal masukin aja nih. Oke, saya kasih waktu kira-kira semenit lagi ya rekan-rekan untuk masukin ide ataupun mencocokkan. Nanti cara kita ngebahasnya adalah kita akan masuk ke dalam grup-grup diskusi berdasarkan topik-topik ini yang menarik. Oke, kalau udah rekan-rekan sambil tadi masukin items-nya, ini kan sudah banyak yang vote dan ini kira-kira udah ada clustering topiknya ya Teh ya. Cukup jelas ini ada apa aja. Nah, kita habis ini akan masuk ke breakout room lagi untuk bahas topik-topik tersebut. Nah, untuk ngebahas topik tersebut, saya akan coba ceritakan gimana sih alurnya dan apa yang perlu diperhatikan. Gitu. Di sini kita akan masuk ke grup diskusi, dan cara kita masuk ke grup diskusinya adalah kita akan lakukan secara lebih ke open space. Kalau kita bicara open space, berarti teman-teman akan ada rooms-rooms setelah ini, teman-teman bisa masuk ke room tersebut. Gitu. Nah, saya akan kasih panduannya, misalnya breakout room apa, untuk apa, topik apa di sana. Dan teman-teman bisa langsung join kalau topiknya menurut teman-teman, oh ini menarik buat saya, relevan, saya masuk ke breakout room itu aja. Gitu. Kalau yang tadi kan udah disetting sama Teh Alin sama tim ya. Nah, yang sekarang kita akan buat ke breakout room, teman-teman yang pilih sendiri. Oke, saya mau ikutan join diskusi yang mana. Gitu. Prinsip untuk open space ada dua hal. Prinsipnya open space-nya sendiri adalah siapapun yang datang, nomor satu, siapapun yang datang ke breakout room tersebut adalah orang yang tepat. Jadi kalau misalnya nggak ada si ini nih, atau si ini ketinggalan, atau harusnya ada si ini gitu, atau kurang pas mix-nya gitu ya. Ya, kita lihat bahwa siapapun yang datang diskusi itu adalah orang yang tepat pada saat diskusi. Nomor dua adalah ketika waktunya udah mulai, ya sudah waktunya untuk mulai diskusi. Jadi kalau teman-teman udah disiapin breakout-nya, masuk aja langsung, nggak usah tunggu-tungguan, udah pas belum, nunggu dulu nggak apa enggak. Gitu. Nah, nomor tiga adalah ketika ini sudah jalan, tempatnya sudah ada, ini udah tempat yang pas, gitu ya, bukan di tempat yang lagi, kita udah kasih kesempatan untuk yuk di situ. Nah, nomor 4 adalah apapun yang bisa terjadi, topiknya hanya yang kalian teman-teman bicarakan di situ. Jadi kita menghindari ada beberapa topik yang kemudian terjadi pada satu tempat yang sama.
gitu. Siap-siap gitu. Kadang-kadang kita akan melihat bahwa topiknya kok geser kiri atau kanan, atau saya nggak expect ini bisa terjadi di sini ya, diskusinya. Bisa aja teman-teman akan mengalami itu. Nah, kelima, pada saat breakout room, ketika saatnya sudah selesai, ya sudah selesai gitu di sesi ini. Kalau teman-teman masih tertarik dengan topik tersebut dan mau lanjut lagi, silakan lanjut aja nanti kalau mau Japri atau Darat gitu ya, lanjut. Nah, yang kedua adalah the law of two feet. Jadi yang saya mau sampaikan teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa di breakout room kalian dua hal, kalian tidak merasakan ada manfaat dari topik tersebut, silakan pindah ke room yang lain. Ataupun kalau kalian merasa bahwa saya tidak nyambung, saya tidak merasa bahwa ini tempatnya saya, silakan teman-teman pindah. Jadi jika saya merasa saya memberikan kontribusi, silakan tinggal di situ dalam breakout room-nya. Tapi apabila saya merasa bahwa saya tidak merasakan ada kontribusi ataupun manfaat di sini, maka teman-teman silakan mencari ruang lain yang lebih tepat, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak belajar, tidak berkontribusi, Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk pindah ke tempat yang lain, gitu. Oke, jadi cukup jelas. Kita akan coba masuk ke sana. Nah, sebentar saya minta waktu untuk setup breakout room-nya dulu, gitu ya. Sebentar kita akan coba set untuk breakout room-nya. Langsung di grup besar aja, Teh Alin, silakan. Apanya? Enggak, Kak, silakan aja. Tadi kan masuk ke breakout jadi. Nah. Ya udah. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sebentar. Di Fund Retro ada beberapa topik yang udah kita punya. Mungkin sama timnya Teh Alim bisa di-set dulu breakout room 1 tentang manajemen blessing kali ya. Ya, oke. Anin tolong ya Nin ya. Bisa Nin? Bisa. Oke. Oke. Ya, yang tertarik untuk diskusi tentang manajemen blessing dalam rangka implementasi employee experience, silahkan join breakout room 1. Teman-teman bisa self-assign ya. Bisa masuk sendiri. Oke. Oke. Yang kedua, gimana kalau kita pecah jadi mindset ya? Boleh. Yang kedua mindset, silakan. Udah ada yang bisa masuk ke breakout room-nya? Nanti kalau udah Oke. lamanya ada. Oke. Yang ketiga capability mungkin. Capability dalam implementasi. Yang keempat culture. Oke, kita lihat lagi. Lalu culture. Nah, yang menarik juga nih. Yang kelima mungkin bisa kita set room-nya tentang how to start ya, Teh Alin ya. Mangga. Kita by vote. Kalau teman-teman tertarik, ya saya mau coba implementasi nih, saya mau coba jalanin. Tapi saya nggak kebayang dari mana dan apa yang harus dimulai dulu gitu ya. Lalu prasarana di kantor saya udah siap apa belum sih gitu. Nah, bisa dimulai dengan how to start-nya dulu. Gitu. Kita coba pakai itu dulu. 5 aja dulu, Dok. Iya, coba dulu aja 5. Ya, oke, kita coba dengan 5 topik utama, masing-masing sekitar 8 orang. Yuk, kita discuss dulu. Berapa menit, Dok? Kita yang buat pertama dikasih 10 menit ya, rekan-rekan ya. Oke. 10 menit, tapi teman-teman lihat dulu aja dari kita create dulu breakout room-nya. Gitu ya Mbak Hanin, silahkan di-create, ada 5 breakout room, ditunggu dulu. Nama-namanya dikasih tahu aja, manajemen blessing, mindset, capability implementasi, culture, terus how to start-nya. Itu kita create. Kalau teman-teman udah lihat, nanti di sebelah bawah akan kelihatan ada room-roomnya, bisa langsung join. Oke, aku create ya. Ya. Bisa assign sendiri, pilih di mana. Oke, teman-teman silakan lihat kalau yang pakai PC ada di bawah, ada join a breakout room. Dia di sebelah icon reaction, tinggal masuk ke situ, ada 5 room. Kalau sudah, silakan join aja masuk ke situ, klik tombol join. Oke, untuk yang pakai mobile, kelihatan di bawah ada breakout rooms. Di laptop Di belum ada. iPad
Di iPad sebelah kiri atas bisa kelihatan. Kiri atas. Iya. Yang dekat switch to active speaker atau switch kamera. Yang pakai laptop di bawah sebelah reaction ada breakout room, terus bisa pilih ruangannya yang mana. Oke. Belum ada, Bu. Ada semacam kayak kotak 4. Kalau tulisan join breakout room-nya putih, jadi kadang-kadang suka nggak kelihatan. Oh. Yang belum muncul di laptopnya atau di handphonenya belum muncul, boleh request aja mau di breakout room apa. Oke, buat teman-teman yang belum join, nanti sekalian tolong kasih tahu teman-teman breakout-nya. Silakan teman-teman cari assign satu orang untuk facilitate diskusi kalian, dan satu orang lagi untuk catat kira-kira, nyatat dari hasil diskusi. Ya, jadi teman-teman jelas gitu ya, kira-kira siapa yang akan jadi juru catatnya dan siapa yang kira-kira akan jadi facilitate untuk diskusi. Gitu. Jadi self-assign aja, masing-masing butuh satu orang buat note taker dan satu orang untuk facilitate diskusinya. Silakan teman-teman mulai. Kalau udah kita akan pasang timer ya, mungkin dari 4.30 ya Teh Alin ya, jadi sampai jam 4.40 gitu nanti ya. Ya, betul. Oke. Ya, selamat join diskusi teman-teman. Nanti yang belum masuk ke grup masih ada 13 orang lagi. Tolong kontak ke Mbak Hanin ya. Iya. Atau bilang di kolom chat aja sekalian. Silakan. Udah sempat lihat yang tadi gua kirim, Dok? Dok. Udah. Ntar gua cek ya. Oke. Oke teman-teman, kita start timernya dari sekarang 10 menit ya. Nanti kalau udah, tolong dibantu dari Mbak Anin untuk balikin ke main room lagi. Emang kalau lo ngomong bisa kedengeran ke breakout room, Dok? Enggak, gue udah bilang 10 menit kan. Ntar paling ditarik balik lagi, bro. Pak Edo yang belum ini aku assign aja kali ya? Gua nggak usah ya, Nin. Oke.
experience bagus nih. Kurang. Kurang nih ternyata ya. Terpotong. Seru ya, seru ya. Lagi seru-serunya tadi. Lagi Oke. seru-serunya. Terus diskusinya ya, kayak teman-teman ya. Seru Mari. Seru. Saya tersinggung lagi ngomong kepotong saya. Saya keluar aja. Ini kalau orang lagi pacaran lagi kangen-kangennya di Asik. Curhat tuh kayaknya. Ada yang curhat. Poinnya ya. Ya, ini audience experience nih sekarang. Nah, ini kan juga dalam grup kita semua ini kan. Kita terlepas bagaikan kita tadi beda-beda negara atau ini beda perusahaan digabungin sama Mbak Alin dalam satu WAG agak culture-nya sama, experience-nya bagus. Ini wow banget Mbak Alin dan Mas Edo dan teman-teman semua. Karena employee experience itu bukan cuma it's me yang ngerjain, but it's you all. Semua teman-teman itu yang berpartisipasi yang memberikan employee experience bagus gitu. Monggo, saya balikin ke Mas Edo. Thank you. Ya, rekan-rekan, thank you. Saya yakin diskusi tadi seru. Semoga kepancing juga diskusinya. Dan saya juga yakin bahwa tadi diskusinya kalau memang lagi seru pasti waktunya kurang ya kan, gitu ya. Tapi memang begini open space salah satu unsurnya adalah time box, kita batasin waktunya. Kenapa? Karena habis ini kita akan coba recap. Teman-teman coba ingat tadi diskusi dalam breakout room-nya masing-masing. Dilihat dari diskusi yang tadi kita dijalanin, coba renungkan, refleksikan. Kemudian saya akan tolong untuk teman-teman untuk membuat sebuah kesimpulan dari diskusi di breakout room masing-masing. Nah, tadi saya lihat ada grup yang lebih rame, ada yang lebih sepi, nggak apa-apa. Tapi tadi mungkin ada grup yang nggak ada orangnya ya, Teh Alin ya, sama Mbak Alin. Kayaknya akhirnya penuh deh. Akhirnya ada semua. Ada semua ya? Ada semua akhirnya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, silakan cari aja tadi yang cukup banyak nyatet di grup tersebut. Masing-masing kita minta tolong untuk sharing ya. Jadi karena ini tadi kita juga udah tahu bareng-bareng, Pak Ari juga bilang bahwa ini sebenarnya event bukan punyanya Teh Alin atau punya Pak Ari atau punya saya. Ini buat kita bareng-bareng. Jadi ini ownership-nya di kita gitu ya. Kalau ini ownership di kita, mau dong kita saling belajar satu sama lain kan. Gitu. Nah, monggo gitu kalau udah begitu, mangga silakan kita saling sharing aja. Nggak usah ditunjuk ya, tinggal nanti siapa dulu yang tertarik untuk sharing dari breakout room 1, 2, 3, 4, 5, silakan dulu dari grup berapa. Jadi grup yang lain juga bisa belajar dari kalian. Silakan sharing. Mangga. Jadi kalau nanti ada yang mau dibahas lagi, dielaborate lagi rame-rame, silakan. Mangga, Management Blessing and Leadership Challenge mungkin mau sharing duluan? Silakan, tim 1. Ada insight apa dari sana atau justru kasus kegagalan, jatuh bangun di dalam memperoleh Management Blessing dan Leadership Challenge-nya? Oke, mangga, perwakilan grup 1. Atau mau langsung grup 5, boleh juga kan? Boleh juga, boleh. Boleh, mangga grup 5. Siapa yang udah siap duluan? Ya, siapa yang udah siap duluan? How to start? Siapa tuh? Karena kalau kita tidak berani nggak bisa ngasih experience yang bagus loh. Ya, jadi boleh mangga grup 5 how to start atau grup culture, grup capability, grup mindset. Tadi Kang Mungkin Happy pada kayaknya mangga Kang Rizky. Pada kesulitan mau share, bingung, kesimpulannya belum ada. Oke, tapi kalau misalnya sharing challenge di area yang tadi didiskusiin, apa sih yang jadi challenge misalnya ya? Apakah misalnya dari grup mindset, apa iya benar semuanya harus dimulai dari mindset? Mindset itu sesuatu yang paling susah, dan ketika kita memulai, jangan mulai dari yang susah. Mindset itu sesuatu yang paling abstrak. Kalau kita mau mulai dari yang konkret. Apa benar? Everything start from mindset. Apa iya gitu? Teman-teman ada yang punya pendapat lain? Saya tipikal saya adalah ini kan kita percaya dengan ini ya, apa namanya? Distributive knowledge between us gitu ya. Saya bukan orang yang percaya semua harus dimulai dari mindset. Mindset mah engke gitu kalau kata orang Sunda. Engke ge nuturkeun. Nanti juga akan ngikutin mindset mah. Ketika kita tahu rasanya oh lari-lari teh enak, seger, sehat. Oh iya gitu kan. Saya mah tipe yang begitu.
Jadi di dalam experience, menurut saya justru kita bikin infrastrukturnya untuk menciptakan experience yang menyenangkan, nanti mindsetnya muncul gitu tuh. Gimana kalau teman-teman yang lain? Setuju. Ih, kamu orde baru. Langsung setuju Asal. aja. Asal ibu senang. Asik. Enggak, beneran setuju. Eh, Experience ya, jadi harus dicoba dulu baru. Kalau menurut saya benar sih, biasanya dijalan sama BOD itu, ya kan, mindsetnya nggak keukur kan gitu. Jadi harus ada measurement-nya, harus ada business value. Nggak ada ketika kita propose ke BOD itu sesuatu yang abstrak gitu. Kan harus balik lagi, namanya juga ada investasi dan ada resource yang akan keluar kan, even dari orang, apa dari waktu atau dari budget gitu. Itu sih. Jadi setuju. Jadi yang paling gampang itu yang harus dilakukan. Nah tadi Ari tadi bagus tuh terkait dengan survei. Jadi kita bisa melakukan survei ya untuk mengetahui where we are now, ya kan? And then kita mau kemana gitu. Itu sih mungkin. Dan tentunya direlatekan dengan customer ya. Karena yang namanya bisnis kan selalu ada customer. Jadi kalau nggak ada value buat customer, gimana kita mau ngasih value buat employee gitu. Itu dari saya, Coach Alin dan Mas Ari. Keren. Teman-teman yang lain gimana? Ini ada BOD sebagian di sini mungkin mau bersuara, benar nggak Pak BOD, Bapak Ibu BOD, bahwa ya memang abstrak sih kalau mindset, unacceptable buat BOD kalau ada yang ngajuin perubahan mindset, budgetnya sekian. Benar nggak sih? Kang Happy mungkin tadi belum tamat loh Kang, enggak Kang? Saya keburu kesinggung jadi nggak mau ngomong lagi Pundungan ini mah BOD tuh. Ya, jadi intinya saya tadi di grup How to Start ya, jadi, dari saya pribadi atau dari perusahaan memang kita sudah ada apa namanya ya, ada program namanya Employee Engagement Survey gitu ya, dan saya pikir ini bisa jadi inisiasi kita mengetahui keadaan employee kita ya, dalam arti bagaimana tanggapan employee terhadap company ya, macam-macam di situ surveinya banyak sekali sebetulnya, makanya kita iming-imingi gitu ya dengan dengan souvenir atau apapun itu supaya mereka juga memang bisa terlibat cukup serius dalam survei ini. Nah dari situ kita setelah dapat feedback dari teman-teman dari employee kan ketahuan tuh kira-kira apa ekspektasi mereka, terus kemudian apa pandangan mereka terhadap bosnya masing-masing, apa pandangan mereka terhadap lingkungan kerja, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Dari situ kemudian manajemen akan menentukan prioritas atau buat roadmap lah mungkin ya, apa yang harus dilakukan untuk menutupi gap-gap tersebut. Jadi kurang lebih mungkin itu yang tadi saya sampaikan di grup kurang lebih seperti itu. Oke. Nuhun Kang. Ya, ada yang mau menambahkan mungkin dari teman-teman? Atau mengurangi, mangga silakan. Mengurangi, silakan yang mengurangi juga boleh. Mas Anwar, Pak Anwar. Ya, silakan Mas. Saya dipanggil Pak Anwar berasa tua loh saya. Daripada dipanggil Ibu, coba. Oke, jadi gini, ada beberapa organisasi yang kurang firm dengan survei juga sih. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan survei, terus si top manajemennya mau tahu dulu apa sih yang mau disurvei gitu. Bentuk pertanyaannya seperti apa. Kemudian kira-kira hasilnya puas atau tidak puas. Nah, jadi mereka hanya pengen kalau dilakukan survei hasilnya bagus gitu. Nah, sekali waktu kita lakukan survei ternyata hasilnya nggak bagus, ya malah kita tuh yang diomelin. Kenapa ini hasilnya nggak bagus? Nah, itu jadi satu challenge juga sih sebenarnya, di mana balik lagi ke culture mungkin ya, culture organisasi itu nggak siap juga dengan budaya mensurvei itu. Di sisi lain karyawan juga begitu. Kalau misalnya dikasih survei mereka harus tadi dikejar-kejar ya, saya mesti kejar-kejar dulu, kita kejar dulu gitu loh. Ayo diisi gitu kan. Nah kemudian kalau kita tanya gitu di balik layar, kenapa susah banget sih ngisi? Habis identitasnya nggak di hidden gitu loh. Jadi mereka kan bisa terbaca bahwa mereka juga takut kalau mereka mengisi apa sesuai dengan kata hati mereka gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya identitasnya dimunculkan, bisa dipastikan udah kita kejar-kejar mereka suruh ngisinya juga pasti nggak sesuai dengan hati nurani mereka kan. Karena ada ketakutan di balik itu. Nah, itu juga menjadi satu challenge Salah sebenarnya. security ya. Betul. Iya. Jadi Gitu. kalau nuhun Pak Anwar. Jadi kalau misalnya bicara tentang survei itu memang ada beberapa hal ya kalau dari pengalaman saya. Pertama, survei itu harus asking the right question. Kalau nanya pertanyaan yang salah, maka kita akan dapat insight yang salah gitu kan ya. Yang kedua adalah siapa yang disurvei, kemudian apa yang mau kita dapat dari situ. Nah itu sih. Nah dalam proses employee experience ini kan sebenarnya ada yang namanya experience itu sebuah perjalanan. Bayangin kita lagi ke Taman Safari ya, kita bawa anak kita ke Taman Safari gitu ya. Mulai dari kita masuk mobil, bahkan mulai dari rencana malamnya besok kita mau ke Taman Safari loh gitu ya. Naik mobil, nyiapin bekal, sampai pergi ke Taman Safarinya. Kemudian lihat hewan di sana, ngasih makan hewan, terus sampai pulang lagi. Itu kan experience itu kan satu siklus gitu ya, dari mulai kita direkrut sampai dengan kita keluar. Nah, tapi yang sering kita lupa adalah sebenarnya apa yang signifikan momen sih di dalam experience itu. Kayak tadi bawa anak kita, apa signifikan nggak ya kalau misalnya pas lagi di jalan kita mampir beli bensin? Kalau nggak ada terjadi apa-apa itu nggak signifikan berarti kan. Tapi kalau di pom bensin kemudian tiba-tiba mobilnya jadi ternyata bannya ketahuan bocor terus nggak bisa diapa-apain, harus ganti ban 2 jam, itu experience gitu kan. Nah dalam pengalamannya sebenarnya perjalanannya experience itu ada 4 momen yang paling utama. Yaitu pertama adalah ketika sesi rekrutmen, orang experiencing apa sih pas rekrutmen? Yang kedua adalah sesi onboarding, karena onboarding itu hari pertama orang masuk kerja termasuk 3 momen terberat yang pernah dihadapi orang hidup. Katanya gitu surveinya. Yang ketiga adalah momen that matters. Momen that matters seorang karyawan itu ketika satu, dia pertama kali punya anak. Ketika dia pertama kali punya anak, pas di tempat kerja, what kind of support yang dikasih sama kantornya. Jadi kalau menikah biasanya, menikah juga kejadian besar, tapi tidak sebesar ketika punya anak. Apalagi kalau perempuan. Kan, aduh ini saya pengen nyusuin, saya harus udah masuk lagi. Itu momen yang big matters banget, itu katanya ya. Dan satu lagi adalah first time dia di-assign untuk jadi leader. Ketika dia berprestasi sebagai sales gitu ya. Tapi ketika dia jadi sales manager, tugasnya bukan jualan, tapi adalah memanage tim sales. Itu tuh momen yang berat buat si karyawan. Dan momen big matters yang berikutnya adalah ketika dia di-assign ke cross company, ke anak perusahaan atau keluar kota. Itu sih. Dan yang terakhir baru outboarding. Sebenarnya itu ada 4 perjalanan itu. Nah kemudian si survei ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari dari keempat momen itu, momen-momen signifikan di dalam kehidupan seorang karyawan di organisasi, apa yang jadi hygiene factors. Dari kemarin kan kita ngobrol sebenarnya di grup ya, aduh ini remunerasinya ternyata orang gini. Apa sih sebenarnya yang jadi hygiene factors orang? Kalau dalam kondisi normal, THP itu pasti hygiene factors. Take home pay. Tapi artinya gini loh, saya mendingan pindah ke company itu naik 30% atau saya stay di sini yang saya udah nyaman, saya tahu bosnya baik, saya tahu pengembangannya baik. Sepanjang itu memenuhi hygiene factor saya, pain dan gain saya kebayar di situ, artinya semua kebutuhan saya terjawab, maka saya nggak akan pindah, kan gitu. Tapi kalau misalnya ada level itu nggak nyampe ke hygiene factor saya akan pindah. Ya udah deh, gue bela-belain ketemu bos baru yang gue nggak tahu baik atau enggak, kerjaan baru yang gue nggak tahu asik apa enggak, tapi gue butuh. Nah itu kan hygiene factors gitu. Nah survei itu adalah untuk menemukan apa sih hygiene factors di perusahaan masing-masing, karena itu bisa jadi beda. Kayak sekarang nih ya, dalam kondisi COVID mungkin hygiene factors-nya bukan lagi masalah THP. Masalah jaminan kesehatan. Gue dipaksa nggak ya untuk datang tiap hari ke kantor tanpa jaminan kesehatan yang baik? Bisa jadi itu. Gitu. Jadi si survei itu sebenarnya di awal how to start, kalau bicara how to start itu adalah mengenai mencari hygiene factors itu, maka itu yang harus di-provide duluan. Jadi apa ya? Minimum requirement dari experience itu terpenuhi dulu. Baru nanti kita tambahin sama cherry on top-nya gitu loh, hiasan-hiasan di dalamnya yang akan membuat seseorang menjadi sangat berkesan. Nah, biasanya survei itu tujuannya ke sana. Oleh karena itu saya tipikal yang ngirit-ngirit sama survei. Orang ditanya terus juga tapi nggak dikasih
ini mah ditanyain terus tapi company diem aja, itu tuh bete gitu kan. Makanya choose the right moment untuk launching survei, kemudian asking right question. Gitu sih kalau dari saya tentang pengalaman sedikit tentang survei ya. Gimana teman-teman? Ada insight lain mungkin? Silakan. Ya, kalau boleh menambahkan, saya beranggapan misalnya kita semua ini join di suatu company, artinya be part of management, even to HR manager, HR senior manager, atau HR director. Nah, yang menurut saya yang menjadi experience first time adalah bagaimana kita bisa buy-in dengan board mengenai program-program kita. Program kita itu kan terbentuk setelah kita melakukan assessment, identifikasi what's happen within this company. Nah, jadi experience yang saya maksud adalah apakah kita berhasil buy-in dengan board. Apakah itu new program ataukah existing program, karena itu ada kunci start untuk berikutnya. Once kita berhasil buy-in, maka selanjutnya kita hanya perlu exercise dan eksaminasi. Exercise dan eksaminasi itu yang perlu kita ulang-ulang terus, supaya kita bisa menjadi lebih mature perjalanan karir kita. Nah, dan saya pikir juga semua posisi juga akan begitu. Karena apa? Bila ini semua bisa dilakukan dengan role yang sama, maka akan terbentuk maturity organization. Jadi kalau kita bicara employee experience, sebenarnya apa yang ingin kita harapkan at the end dari setiap employee? Tentunya suatu career, suatu profesi yang betul-betul very good. Apakah itu nanti bermanfaat di existing company ataupun the next company. Tetapi menjadi responsible kita bagaimana kita membentuk perjalanan kita selama di company ini. Nah, itulah saya maksud first time bagaimana kita bisa buy-in dengan board. Because we are part of management. Selanjutnya adalah exercise dan eksaminasi. Apakah metodenya melalui survei ataukah melalui 360 ataupun yang lain. Ya, itu demikian dari saya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Irsad. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditambahkan. Saya nambahin dikit boleh, saya Alif? Boleh, banyak juga boleh. Saya setuju sih tadi bahwa memang kalau di kita juga menjalankan engagement survey yang memang isinya banyak hal yang justru hygiene factor gitu ya. Walaupun hygiene-nya bukan hygiene factor seperti reward system, karena kalau di reward itu ada metode yang lain, tapi kalau kita yang bisa development, teamwork dan sebagainya gitu. Tapi benar bahwa alhamdulillah engagement survey kita itu kepake buat jadi feedback untuk experience. Dan tadi benar juga bahwa kita harus dapat buy-in dari manajemen karena apapun inisiatif kita semua butuh waktu dan dana gitu ya. Makanya di tahun ini kita juga udah mulai mendesain employee experience semuanya mulai dari awal sampai akhir, tapi kita sadar bahwa dengan situasi seperti saat ini yang mana revenue drop dan seterusnya, tapi kita tetap harus jaga engagement teman-teman karena balik lagi kalau menurut kami employee experience itu tujuannya untuk engagement akan drive apa productivity, turnover dan seterusnya. Nah itu makanya kita cara dapat buy-in-nya adalah benar-benar pilih yang low cost tapi high impact dulu. Jadi dari semua pertama low cost high impact, yang kedua yang hygiene dulu, hygiene yang ibaratnya gini tadi kalau saya Alim bilang cherry on top-nya mungkin enak, tapi kalau kuenya nggak enak ya percuma lah. Jadi hygiene dulu, terpaksa yang sikat gigi kalau misalnya dirasa masih kurang itu diberesin dulu. Mungkin itu kali. Jadi jangan sampai misalnya gini dah, ibaratnya kata-kata sikat gigi adalah hygiene gitu, dandan adalah yang cherry on top. Mungkin dandannya cantik tapi nggak sikat giginya kuning semua ya percuma gitu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Saya basically setuju dengan statement tadi. Keren. Thank you, Pak Irwan. Silakan teman-teman yang lain. Ada insight baru mungkin yang didapat dari sini karena waktunya sedikit lagi. Boleh lagi, Teh Alim. Mangga. Kalau kita ngomongin customer experience ya, kita kan melayani customer nih. Kan kita biasanya kan matriksnya kan
beberapa banyak produk yang bisa terlayani gitu kan ya, berapa produk yang bisa kita launching misalnya gitu ya. Kemudian experience seperti apa yang kita bisa kasih ke mereka sehingga customer puas gitu. Nah, kalau dari sisi employee itu, kalau kita ngomongin dari rekrutmen, training itu kan banyak banget. Nah, jadi apa ya, satu kata atau keyword yang kita bisa deliver bahwa employee experience ini sukses gitu. Mungkin tadi ada sih di slide-nya Pak Ari ya, cuman aku mungkin skip atau gimana gitu. Mungkin ada kata kunci gitu. Jadi yang kalau kita bicara bisnis kan revenue misalnya gitu, ya kan, profit gitu kan. Nah, saya kebayang sih mungkin nggak tahu apakah employee experience itu sustainability apa ya? Kalau di saya engagement Pak. Kalau saya di engagement. Iya. Gimana nih? Kalau saya sih saja maksudnya untuk experience yang pernah saya promote dan itu berhasil, biasanya start dari yang sesuatu yang sudah ada gitu. Kadang-kadang walaupun tuh benar tadi Pak Iwan low cost, tapi kalau low costnya itu something new, beberapa manajemen tuh nggak convince bahwa oke, ya sedikit sih receh sih, cuman kan lumayan kalau misalnya itu nggak berhasil gitu ya. Makanya biasanya itu dimulai dari sesuatu yang sudah ada existing yang kita develop dulu. Misalnya contoh paling gampang adalah insurance gitu ya, ada insurance dari yang sekian nominal jadi plafonnya bertambah atau ditambah dari mungkin tidak ada kacamata jadi kita perongkok kacamata. Dari itu perlahan itu baru bisa kita kembangkan jauh lebih ke sana gitu. Jadi kalau saya tambahin sih itu start dari sesuatu yang sudah ada existing dan itu bisa kita develop dari situ mulainya. Yang penting kita trust dulu bahwa manajemen ngerasa ternyata iya nambah ini experience, tambah loyal, tambah engage. Jadi kita bisa promote sesuatu yang mungkin ya tadi mulai dari low cost segala macam. Jadi kalau biasanya gitu, kalau sesuatu yang baru biasanya manajemen walaupun low cost sekalipun itu agak worry dan takut. Tapi sekarang zaman sekarang nih cash is king ya. Jadi nggak sembarangan juga untuk bisa keluarin. Ya, betul banget Pak. Nah, tadi saya juga dengar ada yang nyeletuk bahwa bagaimana kita tahu bahwa experience-nya itu udah baik. Ya memang salah satu tolak ukurnya bahwa engagement-nya naik karena experience akan meningkatkan engagement akan meningkatkan productivity, satisfaction dan lain-lainnya. Yang saya pengen highlight sebenarnya terus kalau kita pengen experience-nya baik, apa aja yang mesti ditweak gitu kan? Tuas-tuas punggung kita apa gitu kan? Biar experience-nya baik. Ini saya mau sharing aja. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang secara garis besar untuk nge-tweaking employee experience. Yang pertama adalah 3 aspek. Yang pertama aspek community, sosial community-nya, manusianya. Yang kedua adalah aspek fisikalnya. Yang ketiga adalah aspek activities-nya. Jadi kalau community manusianya itu bagaimana pola interaksi, culture, cara komunikasi itu akan creating experience. Oh kalau di sini mah anaknya suka gosip. Oh kalau di sini mah orang kalau ngasih feedback itu blunt. Oh kalau di sini jadi itu social experience-nya. Kemudian physical experience itu kan adalah di sini gedungnya di daerah banjir. Di sini ruang kerjanya kubikalnya kecil kayak gitu. Itu experience. Dan yang terakhir adalah working experience gitu bahwa di sini job desk-nya itu terlalu ini ya kaku, rigid, saya cuma boleh ngerjain masang resistor aja, yang lain nggak boleh. Sementara di tempat lain saya bisa punya job yang lebih besar, saya accountability-nya lebih besar dan sebagainya. Itu yang akan creating experience sebenarnya. Nah, di antara ketiga hal itu akan ada irisan-irisan, di mana irisan antara orang dengan pekerjaan itu menghasilkan manajemen sistem yang mengatur si orang itu supaya bekerja dengan baik. Ada performance management, ada reward, ada sebagainya. Jadi di situ sih tugas kita sebagai HR tweaking apa ya yang harus kita crack untuk ningkatin employee experience itu tadi. Kalau saya ceritanya mungkin lebih ke how to tweak the employee experience. Kemudian nanti baru orangnya happy nggak ya sesudah kita tweak diukur pakai engagement survey. Gitu sih flowing-nya. Ada yang ngomongin tentang capability nggak? Tadi belum ngeliatin capability tuh. Capability itu sebenarnya, ini siapa sih yang ngomong? Nggak kelihatan sama saya. Saya, Ari. Baru di spotlight. Capability itu biasanya irisan antara si orang sama activities, job. Kan? Gimana capability orang itu dalam menjalankan jobnya dan bagaimana kita sebagai HR ningkatin capability orang itu. Biasanya sih di situ sih, Mas. Yang tadi diskusinya yang satu grup capability sih. Geng capability mana? Ya? Geng capability mana nih? Yuhu. Ini kita udah ngaret 5 menit sih sebenarnya.
Geng capability atau geng mindset? Geng mindset siapa geng mindset? Regina ya? Teh Regina, kita ketemu lagi nih. Iya, tadi di geng saya tuh geng mindset. Ketemu lagi dengan Pak Ari. Baru kemarin kita ketemu ya, seharian. Ya Halo, seperti yang Mbak. sudah saya share tadi, mindset itu kan pandangan orang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena, dalam menghadapi sesuatu kejadian. Dan itu adalah hal yang paling penting dalam proses perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang akan dilakukan? Balik lagi ke visi misi perusahaan. Jadi disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan, baru kita bisa memimpin proses perubahan yang akan dilakukan. Nah, berikutnya adalah ya tadi yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana harapan yang diinginkan oleh karyawan bisa melalui tadi itu apa namanya tadi? Evaluasi kalau di saya tulisnya TNA, training analysis. Lalu training need analysis ya kan. Di situ kita akan melihat apa saja yang akan kita lakukan perubahan dari sisi mindset-nya. Apakah yang diduluankan adalah hard skill-nya atau yang akan dilakukan adalah soft skill-nya. Nah, jadi implementasinya ya berdasarkan TNA tadi. Menurut saya seperti itu. Oke, teman-teman, ada lagi mungkin yang mau menambahkan dari diskusi kita sore ini tentang employee experience? Mau nambahin teh terkait capability. Mangga. Jadi sharing kalau di tempatku tuh sekarang lagi gencar-gencarnya develop new capability gitu kayak data scientist, UI UX, IT IT security gitu. Beberapa new cap muncul lah. Nah, memang secara experience kita memang mengidentifikasi gitu value proposition-nya khusus untuk yang critical capability sama new capability itu seperti apa gitu, baik dari combine-nya gitu, compensation benefit-nya, karirnya mereka, work environment-nya mereka, culture-nya itu memang dibikin khusus gitu supaya experience mereka itu benar-benar bagus gitu untuk orang-orang itu tuh gitu. Jadi emang kita pisahin gitu mereka dibandingkan capability yang reguler gitu. Nah itu kenapa capability itu hubungannya dengan employee experience gitu. Mungkin sharingnya itu aja gitu. Makasih Mas Arief. Itu menimbulkan kecemburuan nggak Mas? Oh iya. Jadi kayak orang data UI UX itu laptopnya budgetnya 40 juta gitu, beda sendiri gitu. Emang beda gitu karena mereka diuntungkan dari secara pasar juga mereka pertama langka kan satu sisi gitu. Yang kayak gitu-gitu gitu pasti cemburu juga gitu yang lain, tapi kita juga ngebuka gitu buat orang-orang lain atau karyawan-karyawan yang udah lama yang mau shifting capability juga kita open gitu. Jadi kesempatannya dibuka juga gitu buat orang-orang yang mau shifting capability itu dikasih akademi sendiri gitu. UI UX-nya tadi buat apa Mas ya? Buat lebih ke internal atau buat ke eksternal? Dua-duanya. Khususnya eksternal sih Pak, bikin super apps gitu. Bikin super apps. Internalnya dilupakan? Internalnya enggak, lebih ke aplikasi buat kayak Hacis gitu. Itu jadi sistemnya kayak expert pool gitu, jadi bisa pinjem-pinjem gitu expert di situ buat ke masing-masing organisasi gitu. Oke. Terus udah pernah dilakukan survei belum bahwa experience-nya dengan apa yang dilakukan oleh tim UI UX itu membuat wow buat secara internal. Biasanya kan buat productivity ya. Misalnya buat Salesforce atau customer care atau HRIS gitu kan.
Terakhir sih baru survei ke unit-unit yang pinjem expert kita gitu. Apakah sejauh ini cukup puas nggak dengan kinerjanya? Terus mereka melakukan ini sendiri sih, maksudnya apakah productivity-nya naik ataukah secepat apa project jadi lebih cepat selesai gitu. Lebih ke situ-situ sih. Masih saat ini masih ke arah sana gitu. Sebenarnya itu kalau dikumpulin udah menjadi employee experience sendiri. Ya, jadi kan gabungan tadi dari ujung ke ujung. Harus ada orang yang ngumpulin bahwa bagaimana survei-survei ini sebetulnya bagus nih, experience-nya bagus nih. Bukan masalah engagement pertama kali yang diajukan oleh HR, tapi juga yang dilakukan oleh IT atau yang dilakukan oleh orang-orang technical lainnya atau orang sales gitu kan, atau orang finance. Jangan-jangan bayar pas reimbursement lama nih, atau mesti pakai kertas gitu. Atau ada formnya belit-belit. Nah, itu kan juga experience juga tuh, Mas. Bukan hanya di HR sih kalau saya bilang. Betul, betul. Monggo saya balikin ke Mbak Arin dan Mas Edo. Oke, silakan Mas Edo karena waktunya juga udah habis ya. Mangga. Ya. Oke. Teman-teman praktisi HR atau HC dimanapun Anda berada, thank you banget. Saya nggak nyangka kalau feedback-nya bakal seseru ini gitu ya. Tadi ngomong 10 menit, ini kayaknya kita kalau dari depan mata mungkin udah dilemparin sama kulit pisang kali ya Teh Alin ya. Gitu, pendek banget waktu diskusinya. Nah, kita tahu bahwa tapi salah satu dalam format ini memang kita lagi mencoba menginspeksi dan mengadaptasi. Kita sadar bahwa di sini nggak bakal perfect. Kita baru jalan 2 kali Teh Alin ya. Gitu, dan dalam 2 kali ini kita juga butuh feedback dari teman-teman. Justru karena itu, karena komunitas ini milik bersama gitu ya, dan kita berarti dalam semangat mau ngebangun komunitasnya juga supaya jadi lebih baik dan juga melayani kebutuhan teman-teman. Ini kan kelompok belajar bareng-bareng ya, ini grup belajar gitu, kalau teman-teman sekolah atau kuliah dulu kan ada tuh kelompok belajar. Sama, kita fungsinya juga akan seperti itu. Nah, karena ini kelompok belajar, kita juga mau dong dengar feedback dari teman-teman. Oke, saya akan bawa satu sesi, namanya retrospektif, lagi-lagi sama, ada di kolom chat, ataupun rekan-rekan bisa langsung lihat ke layar, ada QR code yang akan saya minta untuk teman-teman bisa scan gitu ya. Nah, lihat aja mau di kolom chat silakan, mau lewat QR saya akan bagikan ini juga silakan. Gunakan kesempatan ini untuk mencari inspirasi dan mencari hal apa yang tadi kita suka di sore hari ini. Ayo bareng-bareng kita refleksikan pengalaman individual kita masing-masing. Untuk HR Study Club ini apa sih yang bagus, apa yang kurang? Saya dan teman-teman dari timnya Teh Alin dan juga Pak Ari mau bawain sore hari ini adalah ada 4 kolom. Nomor 1 adalah tolong cari kira-kira yang saya suka atau menurut saya berjalan dengan bagus. Bisa jadi mungkin bukan itu, bisa jadi saya baru nemuin ternyata bisa topiknya dibikin open space. Jadi demokratisasi dari topik gitu kan. Ini rencana sengaja nih, saya sama Teh Alin nggak janjian, tadi kita nggak tahu sebelum acara ini jalan breakout room-nya bakal apa aja. Jadi contoh, jadi cari nomor 1 adalah apa yang kira-kira kita suka dari sesi sore hari ini. Gitu. Terus nomor 2 bisa cari juga kira-kira ada feedback apa ya, atau misalnya tadi pembahasannya kurang apa, contoh ya, apa yang dirasa kurang baik dari sesi sore hari ini. Gitu. Nah yang ketiga, saya meminta tolong juga ke teman-teman bareng sama yang coba bikin sesi kedua HR Club yang edisi kedua ini, cari yuk kira-kira kalau saya mau sebagai pribadi ini karena saya bagian dari komunitas ini, apa sih yang saya bisa bikin lebih baik ke depannya gitu ya. Saya usul, Teh kalau dibikin gini aja gimana, atau saya mau coba format ini, atau jangan-jangan saya mau ngajuin deh, saya tertarik nih, saya mau volunteer boleh nggak gitu. Silahkan, ada ide lebih baik apa. Dan yang nomor 4, tolong ke teman-teman untuk cari kira-kira kalau saya tertarik, saya mau join lagi di kesempatan HR Study Club berikutnya, topik apa sih yang buat saya menarik gitu ya. Nah, silakan diisi, bisa lewat QR ini ataupun bisa lewat kolom chat sebagai sesi penutup retrospektif kita hari ini. Tolong dilihat tersebut dan diisi supaya kita dapat masukan next-nya kita kira-kira gimana ya.
Oke, untuk bagian khusus yang bagian next topik atau di kolom keempat, teman-teman jangan lupa untuk saling menjempoli satu sama lain dan saling berkomentar. Sehingga kita tahu nih, karena saya percaya bahwa kalau kita mau bawa topik berikutnya, tentu kita cari topik yang teman-teman lebih tertarik dong satu sama lain gitu. Jadi silakan cari aja, boleh usul, boleh jempolin, boleh komentar gitu ya. Next-nya topik apa sih yang kira-kira menarik gitu untuk kita bawain gitu ya. Untuk bagian next topik. Tapi sisanya silahkan dengan ada 4 kolom ini, apa yang berjalan dengan baik, apa yang kayaknya kurang nih gitu kan. Terus habis itu apa yang kita bisa lakukan supaya next study club-nya bisa lebih bagus. Nah, contoh misalnya seru nih, kita bikin IEX sesi kedua. Wah, ini kayaknya kurang nampol nih, Teh Alin ya. Pak Ari ya, ini masih greget nih, banyak yang gantung nih kayak ini. Mau dibikin sesi kedua nih, kalau ada ibaratnya kaset sama recording ini di volume 2 gitu kali ya. Atau kalau mungkin IEX-nya dibagi-bagi malah jadi per ini. Pas model rekrut, gimana supaya pas lagi attract dan rekrut itu mencapai IEX yang bagus gitu. Yes. Ya. Nanti kita akan detailkan lagi. Jadi teman-teman kalau ada aspirasi disampaikan aja di grup karena ini komunitas milik kita bersama. Kita boleh nggak kita zoom in ke sisi rekrutmen dulu deh. Gimana menciptakan experience yang baik di kala melakukan rekrutmen. Misalnya gitu ya Mas Ari ya? Iya. Nah, kita pertajam lagi. Karena kalau saya lihat banyak yang ngedumel misalnya, wah gimana caranya experience bagus. Yang mau ngerekrut mungkin bukan HR-nya, mungkin user-nya yang mau nge-interview telat. Iya, benar. Oke, saya pikir sesi retrospektifnya ini dulu, Teh Alin ya, jadi supaya efektif waktunya. Kalau teman-teman masih mau ngisi di Fun Retro, silahkan. Tapi mungkin waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Teh Alin. Silahkan, Teh. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara diskusi HR Study Club. Saya makasih banget atas antusiasme teman-teman semua di sini dan saya berharap kita akan terus berlanjut karena ini adalah proses belajar kita saling memperkaya di antara kita semua dan saya senang ini lintas sebenarnya nggak cuma orang HR ya yang hadir di sini dan kita jadi dapat point of view yang berbeda. Kemudian juga silahkan diaktifasi aja grupnya, di abuse aja untuk kita saling menambah ilmu. 2 minggu lagi kita akan ketemu dengan topik yang udah di vote di sini yang paling banyak apa nih? Yang paling banyak sebenarnya belum ada yang menonjol. Banyak, baru 2 vote. Performance review sama Agile Performance Management. Agile Performance Management, kemudian Design Thinking for HC. Oke, nah Design Thinking for HC. Ini mungkin nanti kita bisa mendapuk Kang Indra untuk sharing, Kang Dwi Indra Purnomo. Beliau ahlinya Design Thinking loh. Beliau ini dekan di Unpad dan juga co-foundernya Local Enablers ya, benar ya? Jadi, ya Kang ya, ini kita pengen dapat Design Thinking for HC loh Kang, boleh Kang? Boleh banget, dengan senang hati. Kita diskusi di grup ya. Oke, gitu aja sih teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, membawa berkah untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di sesi Study Club yang ketiga. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Open kamera dong. Foto dulu dong. Jangan pergi. Semangat pagi. Selamat pagi. Foto dong. Dok, lu yang foto, Dok. Oke, gue yang foto, boleh. Yuk, teman-teman, saya mau mengundang untuk aktifin semua video. Saya mau mengundang untuk aktifin videonya. Ayo, siap-siap. Ayo, yang belum sisiran dulu. Yang belum cuci muka dulu. Biar kelihatan berantakan. Meko, webcam lu masih blur, bro. Oke, siap semua ya. Pasang style terbaiknya gitu ya. Saya akan coba foto dalam 3, 2, 1. Yo, sekali lagi. 1 frame dapat nggak nih? 23 orang dapat nih 1 frame nih. Nggak usah geser-geser, siap ya. Oke. Pasang yang paling keren ya Bapak Ibu ya. 1, 2,
3. Oke, terima kasih. Selamat Thank sore you. semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.